Halo, berjumpa dengan saya Muhammad Azmi. Dalam video kali ini saya akan membahas AUTH atau Ian AUTH dari Batadmin. Beliau telah membuatkan autentifikasi login, kemudian register, lupa password dan lain sebagainya, yang sangat memudahkan kita dalam menggunakan atau membuat project menggunakan kode igniter dan Ian AUTH itu sendiri. Nah, di sini kita lihat dulu secara sekilas pada bagian data user. Kita lihat bahwa di sini ada yang namanya controller AUTH, kemudian function user. Kita lihat di sini. Kita kecilkan terlebih dahulu semua. Nah, jadi di function construct terlebih dahulu saya jelaskan. Di sini merupakan panggilan dari secara default dari si Ian AUTH. Di sini merupakan untuk mengatur form validation-nya, kemudian melakukan load data berdasarkan lang atau language atau bahasa dari AUTH yang telah ia siapkan sendiri, kemudian memanggil model Ian AUTH itu sendiri. Oke, kita langsung masuk kepada bagian selanjutnya. Kita mulai dulu pada bagian penambahan user baru. Jadi di sini apabila kita klik tambah user baru, maka dia akan masuk ke controller AUTH, kemudian function create user. Kita lihat pada codingan di bagian create user. Nah, di create user ini kita lihat juga sudah saya siapkan data title-nya dengan nama tambah user. Apabila Anda lihat di sini, nah, tambah user. Kita tutup dulu yang lain. Kita lihat. Nah, di sini merupakan pengaturan dari bawaan dari Ian AUTH. Saya kasihkan komen saja. Setting bawaan Ian AUTH. Ini kita komen. Oke, kemudian kita validasi form inputnya antara nama, kemudian username, alamat. Jadi apabila kita contoh di sini, apabila kita langsung submit, maka dia akan menampilkan alert atau warning, nama mohon diisi, kemudian username mohon diisi, password mohon diisi, dan konfirmasi password juga harus diisi. Jadi ada 4 elemen atau 4 form yang harus diisi. Nah, dari mana asal muasal dari si form validation itu? Di sini kita lihat ada 1, 2, 3, kemudian ada identity. Jadi ada 4 yang akan dilakukan validasinya. Oke, kemudian kita lihat lagi pada bagian sini. Nah, di sini ada bagian kita lihat pada bagian phone, itu pada nomor telepon. Di sini memang tidak wajib diisi, namun dia ada pengaturan tersendiri. Contoh kita melakukan nomor HP. Di sini kita masukkan huruf, kita enter, nah kita submit, maka dia akan memberitahu nomor HP harus angka. Karena apa? Validasinya kita menggunakan numerik. Kemudian kita juga merubah nama numerik itu yang dalam format bahasa Inggris, yaitu dari bawaan Create for example ini, dengan nama baru yaitu nomor HP harus angka. Kita hapus contohnya, kita hapus ini, kita save, kita coba ulangi di sini, kita submit, maka yang hasil akan terjadi akan menghasilkan seperti ini. The phone field must contain only numbers. Ini merupakan language bawaan atau setting bawaan dari si Ian AUTH. Karena sudah saya ubah menjadi bahasa Indonesia, tinggal gunakan seperti ini saja. Kemudian ada matches juga, di sini menggunakan password antara password baru dan konfirmasi juga harus sama. Kemudian is unik, alamat emailnya juga harus unik, tidak boleh sama antara yang ada yang dia pakai dengan yang di database. Kemudian validasi emailnya juga sudah ada. Contoh di sini kita masukkan email, kemudian kita submit, maka dia akan menampilkan format email tidak benar. Jadi kita tidak perlu repot-repot lagi mengurusi bagaimana validasi form dan lain sebagainya, karena kode igniter itu sudah menyediakannya. Kemudian kita langsung melakukan proses pengecekan. Kita kasih komen, jalankan form validasi. Kita komen. Nah, di sini kita lihat bahwa kita akan melakukan pengecekan menggunakan form validation, yaitu dari email, identity-nya, password. Ini merupakan pengaturan bawaan dari Ian AUTH. Kemudian kita menambahkan data tambahan, additional data, kita beri namanya. Sama seperti kita kasih namanya data juga nggak masalah, namun harus disamakan antara additional data yang akan kita ubah
dengan bagian additional data di sini. Oke, kita menyiapkan data nama, username, alamat, nama nomor HP, kemudian tipe usernya apa. Ke 5 post atau isian ini diambil dari form yang akan kita lihat di sini. Jadi di situ bisa kita lihat. Kemudian setelah dari kita menyimpan additional data ini, kita lakukan proses mengecekkan validasi kedua. Itu ada di sini dari bawaan INOTH terdapat 2 macam validasi. Mengecek identity kolomnya, apakah dia sudah ada atau tidak. Kemudian kita melakukan pengecekan ulang untuk langsung masuk ke proses register. Di sini kita register untuk melempar data identitinya, kemudian password, kemudian email, dan additional data di sini. Jadi ada 4 parameter yang akan dilempar ke register. Kita lihat, kita lakukan pembuatan flash datanya, yaitu kita lihat di sini pengaturan bawaan dari INOTH, INOTH messages yang akan dilarikan ke halaman admin OTH user apabila proses registernya berhasil. Sedangkan apabila tidak, maka dia akan langsung menampilkan form ulang berdasarkan apa saja yang harus diisi. Oke. Kemudian juga kita akan langsung menampilkan data-data berdasarkan user group yang telah disimpan di INOTH model function get all user group. Nanti akan kita bahas selanjutnya. Kita kembali lagi ke sini tadi pada bagian register, kita masuk kepada proses register di control register. Apabila kita cari function di sini, kita lihat pada bagian model INOTH model register. Nah, di sini kita lihat bahwa ada 1, 2, 3, 4 berdasarkan parameter yang telah dilempar di sini. 1, 2, 3, 4. Oke. Kita lihat di sini. Ini merupakan codingan bawaan dari si INOTH. Nah, di sini juga sudah saya berikan komentar. Ini mau dihapus juga nggak masalah, dibiarin juga nggak masalah karena ya tidak akan digunakan. Kemudian kita bawa dari si register ini juga, dia akan mencatat IP address-nya. Nah, apabila kita lihat di sini di bagian users, nah di sini IP address-nya kita tercatat. Jadi seseorang yang akan mendaftar di sistem itu akan tercatat dari mana dia melakukan proses penyimpanan atau penambahan data user baru, baik itu misalkan dia dari admin itu sendiri ataupun admin lain. Oke, kembali ke model register, function register di model INOTH. Di sini dia akan melakukan proses pembuatan passwordnya karena bawaan dari si INOTH menggunakan function hash password. Nah, tambahan dari salt ini kita abaikan saja karena tidak terlalu penting untuk dibahas. Kemudian pada bagian selanjutnya kita menyimpan data berdasarkan dengan array-nya. Prosesnya di sini kita lihat ada password, email, IP address, kemudian created on itu kapan akun itu dibuat, kemudian kita menggunakan status aktifnya menjadi 1 dan menggunakan manual activation. Ini bawaan dari si INOTH itu. Oke, ini merupakan pengecekan store saltnya apabila dia berhasil atau tidak. Kemudian kita langsung melakukan proses selanjutnya di bawaan INOTH. Ini mungkin saya abaikan saja karena tidak terlalu berguna untuk dijelaskan lagi karena merupakan bawaan dari INOTH. Karena dari INOTH ini tinggal langsung Anda pakai untuk keperluan project-project lain. Oke, kita kembali ke OTH tadi pada bagian create-nya. Jadi setelah misalkan si register ini berhasil, maka dia akan melakukan proses jika form validation-nya berhasil, maka dia akan masuk ke register. Namun apabila tidak, maka dia akan menampilkan hasil seperti ini. Dia akan menampilkan nama, kemudian username ulang, share ulang, alamatnya juga akan ditampilkan ulang, kemudian emailnya pun segala macam. Maka nanti akan ditampilkan data user type itu. Maaf, kita lihat di sini pada bagian register. Nah, di sini coba kita hapus di user type, ini kita hapus.
Coba kita hapus, kita simpan, kita refresh coba. Oke, tidak ada masalah karena ini lupa saya hapus kemarin pada bagian user type ini. Karena pada bagian view-nya si AUTH, kemudian kita menggunakan create user. Di sini kalau nggak salah nggak ada yang namanya user type, jadi kita hanya menggunakan user type CSS ini. Oke, itu alasan kenapa saya hapus, karena saya kelupaan. Hapus, kita simpan, maka tidak akan menjadi masalah. Nah, begitu juga kita akan menampilkan data berdasarkan data-data dari tabel users group. Seperti ini kita menampilkannya. Kita menggunakan function get all users group yang kita lihat pada modelnya, model si YONOTH. Kita langsung Ctrl F saja, Ctrl V. Di sini kita lihat, kita akan menampilkan data berdasarkan tabel dari users group. Sini kita lihat, kemudian diurutkan berdasarkan nama ASC. Kemudian kita lihat, jika dia datanya ada, maka dia akan menampilkan data dalam formular array, kemudian akan dihasilkan dari user array sebagai row seperti ini. Kita tampilkan apabila Anda ingin merubahnya ini menjadi ID, maka tidak ada masalah. Yang jelas ID yang akan dirubah itu harus sama fieldnya dengan ada yang di users group. Jadi Anda harus merubahnya menjadi ID group, bukan ID saja. Sebenarnya proses get all users group ini sama seperti untuk menampilkan data di feature read, kemudian menampilkan data kategori juga seperti itu. Hanya saja di pada bagian elemen-elemen tertentu seperti nama, kemudian tabelnya yang berbeda. Kembali ke AUTH. Setelah itu dia akan menampilkan atau render page. Sebenarnya render page ini sama seperti dengan di slot view, hanya render page bawaan dari YONOTH yang akan menampilkan folder back, kemudian controller AUTH, di folder AUTH, kemudian view-nya create user, dan melemparkan data-data yang ada di atas ini menggunakan list data ke view-nya si create user. Oke, sini kita lihat ada username, nama, email yang diambil dari seperti password ini, kemudian ada lagi namanya name ini, username dan segala macam, nanti itu diambil dari sana. Oke, mungkin untuk penjelasan awal dari proses penambahan data user si YONOTH pada bagian user ini selesai pada bagian ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih.